melihat profil dan sedikit banyak video-video itu sungguh luar biasa. Sangat, baru lihat visual saja sudah termotivasi, apalagi mendengar langsung. Jadi terima kasih Pak sudah bersedia hadir dan bersedia untuk membagi ilmu dan keahliannya. Dan terima kasih semua untuk bisa hadir juga. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, oke. Terima kasih. Agenda kedua mungkin Pak Frans Budi bisa memperkenalkan diri dan kemudian masuk langsung ke presentasi dan akhirnya kita langsung dengan Q&A. Saya ingin mengingatkan bahwa Zoom ini saya rekam, itu aja untuk pokoknya. Ya, oke. Berapa menit saya akan presentasi? Untuk waktunya sih saya siap untuk 2-3 jam malah dengan Q&A. Oke. Ya, kita mengalir ya. Mungkin sekitar aja. 30 menit saya akan presentasi sekaligus mengajak kita semua yang hadir, orang semua yang hadir untuk berlatih. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Ibu Koni dan juga Pak Jeffrey yang sudah mengundang, sudah menerima. Juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, karena cuma sedikit saya sebut namanya ya, baru sedikit. Pak atau Ibu Devri ini. Kemudian Pak Hari, Pak Jimmy, Pak Maksi, di Lola ya, jaringannya bagus ternyata di sana ya. Ibu Nina, Bu Sania, dan Bu Kesia. Ya, Devri dari Papua. Oh, Bapak Devri dari Papua. Devri dari Papua, luar biasa. Papua di mana Pak? Di Papua. Devri Lendo. Oh, ya. Papua mana persisnya? Di Timika, Papua. Oh, Timika. Istri saya orang Papua, Pak. Orang Chinese Papua. Di Manokwari. Manokwari ya? Ya, agak jauh. Ya, beberapa kali saya sudah ke sana. Kemudian Merauke juga, beberapa tempat. Sangat menyenangkan. Iya. Nah, saya minta izin Pak Jeffrey supaya saya dijadikan co-host. Saya mau sharing slide. Sure. 1 second. Dan, iya. Saya banyak berkenalan dengan kawan Nua karena saya pernah di Manado, sambil cerita sedikit ya. Saat lulus SMA dari Jakarta, saya berencana pengen jadi pastor. Saya Katolik. Jadi, dan saya pilih MSC, Misionaris Hati Kudus, maka satu-satunya sekolah MSC di Indonesia hanya di Manado. Maka dikirimlah saya ke sana setelah lulus SMA. Nah, waktu itu saya, jangan bayangkan seperti sekarang, saya sangat pendiam, saya sangat pemalu, saya seorang pemusik, ya kalem sekali. Sehingga kalau mungkin cari di Google foto-foto, nggak tahu masih ada atau tidak, ya pokoknya wajahnya ya pokoknya imut gitu ya, menggemaskan, mengenaskan. Sekarang masih imut juga Pak. Oh terima kasih, ya, karena gembira selalu. Nah, lalu 91 saya lulus SMA, masuk Manado, kemudian tahun 98 Indonesia krisis ya, saya ada di Ambon, tengah tugas, lalu 99 saya kembali ke Manado, Ambon yang rusuh. Nah, di situ saya krisis, jadi saya 98 tuh krisis panggilan lah bisa dibilang, saya mau kemana ini. Akhirnya saya temukan jalan saya jadi orang biasa saja, supaya bisa lebih berarti tidak hanya dengan satu agama saya, tapi untuk seluruh Indonesia. Saat itu juga saya ganti nama saya, nama belakang pemberian orang tua itu Kriswiarto. Saya ganti jadi Santika. Dalam bahasa Sanskerta, Santika artinya yang mendamaikan. Itulah misi hidup saya, Pak Jeffrey, Bu Koni, dan Bapak Ibu semuanya. Karena itu saya mendalami komunikasi yang dulu minus bagi saya. Waktu kecil saya gagap. Ya, karena itu berkembang jadi anak pendiam. Lalu saya berlatih dengan NLP, dengan hipnosis. Ternyata puji Tuhan cepat sekali berubah. Nah, lalu saya punya misi mau membagikan ilmu ini ke seluruh Indonesia. Jadi, kalau untuk perusahaan, ada angkanya. Untuk bukan perusahaan, siapapun, saya pasti bantu. Ya. Yang satu ada price-nya, yang kedua priceless. Jadi tidak usah pikir apapun, komunitas apapun, agama apapun, ya, kalau minta materi dari saya pasti ketika waktu cocok, saya pasti bagikan. Karena itu juga saya dapatkan dari siapapun, dari Tuhan gitu ya, sehingga saya bisa berubah seperti sekarang. Nah, itu sekilas tentang masa lalu saya. Kemudian saya mengenal Ikigai, itu tahun 2009. 2008 Indonesia krisis ulang. 2009 saya menemukan sebuah buku.
Dan buku itu membuat saya kemudian bisa lebih kuat, lebih berani menghadapi kehidupan. Yang tadinya saya sudah bekerja di Modern Group dan Lipo Group, gelisah. Karena memang misi saya lebih suka membantu orang. Sementara kalau jadi terakhir posisi saya senior manager di Lipo Cikarang, di situ tugas saya antara lain memarahi orang, begitu ya, dan itu paling nggak enak bagi saya. Dan sekarang sebagai pendidik non formal, saya merasa di jalan ikigai saya. Nah, ini saya mau bagikan. Ya, jadi profil saya ini tadi, neurosemantik yaitu soal bicara juga, berbahasa. DISC, MBTI itu dari psikologi. Kemudian sebetulnya ada satu lagi, filsafat dan teologi. Jadi saya sempat ambil setelah S1 teologi. Tapi biasanya hanya saya simpan. Supaya apa ya, jangan dipanggil pendeta atau Romo pastor begitu. Karena saya tidak pantas untuk ke situ. Oke. Ikigai, konteksnya seperti ini. Mungkin orang punya teman atau bahkan dulu pernah mengalami, dia kalau bangun tidur rasanya malas sekali. Enggan meninggalkan ranjang, enggan keluar dari mimpi. Rasanya berat. Nanti dicek, kalau ada teman begini, tolong beritahukan teknik Ikigai yang akan saya sharingkan. Biasanya dan semoga bisa ketemu jalan. Atau ada orang yang senang, dia rajin, dia cerdas, pintar. Tapi kalau kerja senang lompat sana, lompat sini, seperti kutu loncat istilahnya di Jakarta ya. Tidak betah. Bukan karena perilakunya buruk atau tidak perform, tapi dia sendiri yang tidak tahu harus kerja di mana yang pas buat dia. Nah, Ikigai juga membantu menjawab permasalahan ini. Untuk teman-teman kita semua yang kebingungan dengan jalurnya. Atau ada juga seorang karyawan sudah punya gaji tetap, tapi belum bulan berakhir, dompet kosong. Atau ya, income yang tidak pasti. Nah, bisa jadi ada faktor Ikigai dia. Atau ada orang yang secara karir sukses, tetapi emosional, temperamental, tidak mudah bahagia, dan semua orang yang di dekat dia biasanya takut dan mudah sakit hati karenanya. Nah, orang ini bisa dibantu dengan Ikigai. Banyak ya. Termasuk ada orang yang sukses luar biasa, terkenal, kaya raya, suka bantu orang, tapi di hati kecil dia masih kesepian. Nah, Ikigai juga bisa bantu dia dengan cara yang sangat sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, 2008-2009 saya kurang lebih mengalami situasi yang sama. Saya punya karir bagus, gaji bagus, tapi saya tidak bahagia. Setiap bangun tidur, gelisah. Hari yang paling menakutkan bagi saya adalah hari Senin. Jadi kalau Jumat sore atau Sabtu itu adalah hari kebebasan saya. Nah, ada ketidakseimbangan dan saya tahu itu mesti cari solusinya. Ikigai membantu saya menemukan. Dan sederhananya, jadi orang-orang tadi itu yang bermasalah, dia sebetulnya walaupun tidak terucap, dia bertanya, what is my purpose of life? Saya mau kemana sih? Apa tujuan hidup saya? Nah, Ikigai membantu hal ini. Apa itu Ikigai? Dari dua kata Jepang, Iki dan Kai. Iki berarti life atau life, Kai berarti bisa dimaksud sebagai effect, result, fruit, worth, benefit. Itu semua dimaknai dengan Kai. Kai juga bisa berarti, kalau asli katanya dari abad ke-7 itu kerang. Apa kerang istilahnya? Kalau yang dipakai untuk logo itu ya, perusahaan minyak itu, Amerika itu. Shell. Ya, Shell itu dulu menjadi mata uang di Jepang. Jadi, karena itu disebut Kai adalah berharga. Lengkapnya Ikigai, raison d'être, ya, reason for living, atau meaning for living, meaning to life. Jadi kurang lebih begini. Dan orang Jepang sendiri ketika ditanya, apa Ikigaimu? Ya, mereka akan mengatakan sebuah impian yang bikin mereka bahagia. Sederhananya seperti itu. Sekarang saya tanya dulu yang hadir di sini. Saya keluar dari slide. Tolong tuliskan karena cuma masih berapa? 12, tidak usah tulis di chat. Saya tanya, spontan sederhana saja, mulai dari Bapak Moderator, Pak Jeffrey. Nah,
impianmu yang membuat dirimu merasa sangat bahagia ketika tercapai dalam 1-5 tahun ke depan? Kalau tidak rahasia boleh bagikan. Sederhana saja. Misalnya makan minum saguer misalnya. Apapun juga. Itu mungkin di sana kan tidak ada ya. Saguer enggak ada sini. Tidak ada. Ayo, kira-kira apa? Dalam 1-5 tahun kebahagiaan ya, atau jalan-jalan atau bagaimana? Apapun. Mungkin traveling, mungkin overseas. Traveling. Kemana persisnya? Mungkin Israel, Italia. Israel, Italia, oke. Yeah. Thank you. Ibu Koni, silakan. Aktivitas apa yang ketika dilakukan membuat Ibu Koni sangat bahagia? Yes, ini yang kucari. Apa Bu? Tidak usah jauh-jauh, maksimal 5 tahun. Ayo, yang lain juga menunggu antrian. Tapi kalau tidak mau jawab, tidak apa-apa. Bisa jadi itu rahasia. Jadi katakan saja konfidensial. Kalau Bu Koni apa Bu? Kalau saya, kebahagiaan terbesar saya kalau bisa membuat keluarga saya bahagia. Dengan cara? Berusaha untuk tidak membuat mereka kecewa. Dengan cara? Dengan cara tindakannya melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Salah satunya. Nah, saya kejar terus. Oke, cukup ya. Dalam konseling atau coaching, ya, dalam konseling coaching saya akan kejar sampai ke tindakan nyata. Nah, ketika sudah didapat, saya akan mintakan klarifikasi kepada yang bersangkutan, misalnya kepada anak atau pasangan atau siapapun. Lalu kalau mereka bilang, yes, itu yang aku butuhkan darimu, maka lakukan dan sadari. Iya, soalnya kalau misalnya orang-orang yang di dekat saya tidak bahagia, saya pasti juga tidak bahagia. Jadi saya harus untuk mereka bahagia, karena kan impact-nya itu langsung ke saya gitu. Yes, jadi, betul sekali. Segala setuju. Tindakan itu sangat relatif, tergantung keluarga kan ada terdiri bisa suami, anak, orang tua, kakak beradik, atau bisa juga teman. Jadi kalau mereka tidak bahagia, saya juga bisa jadi stres karena kelakuan mereka gitu. Jadi saya berusaha membahagiakan mereka untuk membahagiakan mereka dalam tindakan-tindakan tertentu. Ya sangat relatif sih itu, memang itu kan abstrak soal kita bilang bahagia. Kalau bagi saya kebahagiaan itu soal feeling, apa yang saya rasakan. So, but what I feel, that's my happiness. I feel happy, that's my happiness. If I'm not feel happy, I'm not there's no happiness. Sangat altruis ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Koni. Kalau feeling aja karena bagi saya hidup ini singkat. Saya ingin enjoy my life. Saya mau berusaha supaya I need to feel good gitu. Karena kalau saya tidak feeling good, pasti impact-nya tuh kemana-mana pasti. Saya bisa berkata-kata kasar, atau mungkin sesuatu bisa menyinggung atau bisa mengecewakan, atau juga saya kalau sekarang kan bukan mulut yang bekerja kan Pak, our finger. Iya. Sekarang hati-hati dengan finger, the power of tongue sekarang itu sudah less powerful than our finger. Karena finger ini lebih powerful sekarang daripada kata-kata. Karena saya lebih prefer talking like this instead of text. Karena teks itu tidak involve emotion. Tapi kalau saya ngomong, kita kan bisa lihat feedback emosionalnya. Tapi kalau teks bisa salah interpretasi. Oke. Kayak maksudnya begini, ditanggapi berbeda. Padahal I don't mean anything. Oke, terima kasih. Cukup Bu Koni. Bu Koni dipancing sedikit langsung. Waduh, saya ini kan paling suka Pak kalau ngomong di depan orang. I love that. That's my passion. Untuk informasi, Bu Koni itu PhD Law. Yes. Dokter. Lawyer bukan? Bekas lawyer mungkin atau kalau lawyer cocok Bu, dipancing langsung deras sekali Bu. Iya, soalnya kalau saya ini Pak, itu juga salah satu kebahagiaan saya kalau saya bisa berbicara di depan orang. That's luar biasa. Saya suka ngomong, saya bisa lupa diri kalau ngomong di depan, makanya saya lebih suka. Tidak hanya lupa diri, lupa waktu mungkin Bu ya. I don't like texting. That's me. Oke.
Jadi thank you Bu saya Koni. nggak terlalu. Dan itu saya garis bawahi sebelum berpindah ke yang lain. Texting dalam ilmu komunikasi juga sangat minim aspek nonverbal sehingga memudahkan orang menjadi miskomunikasi, mispersepsi. Sepakat, lebih baik tatap muka. Kalau bisa baku dapa langsung ya. That's it. Sambil makan bersama. Betul sekali Pak. Saya lanjut dulu. Ya. Pak Devri di Papua, apa yang buat Pak Devri sangat bahagia? Satu komunitas toh, jadi kalau saling terbuka lebih selaras, lebih dekat. Kan silakan. Ya. Kalau saya ketika saya berhasil membawa kehidupan kerohanian keluarga saya semakin mantap, semakin bagus. Wow. Salah satu bentuk aktivitasnya apa, Pak? Saya mungkin lebih sering bersekutu, memuji Tuhan. Oke, bersekutu bersama, muji Tuhan, berdoa bersama, menyanyi bersama. Begitu ya? Ya. Oke, Pak Devri, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya pasti akan bertanya sampai ke hal yang detail, perilaku. Karena kebahagiaan seperti Bu Koni bilang, itu adalah feeling. Feeling dibentuk oleh perilaku. Gitu ya. Perilaku membentuk feeling. Jadi sama saja. Maka selalu saya akan tanyakan apa persisnya perilaku yang kita wujudkan. Supaya feeling yang dibutuhkan sesuai. Munculnya tepat. Baik, dan perilaku lahir dari keputusan. Keputusan lahir dari pertimbangan. Maka nanti terus mundur, pertimbangan muncul dari apa? Belief system dan value system dalam pikiran kita. Nah, sekarang lanjut lagi Pak Maxiliando. Aktif? Ya. Yes, silakan Pak Maxi. Apa? Iya, kalau saya ingin sekali kalau di mana saya berada itu, saya itu berarti berguna di mana saja saya berada. Terhadap komunitas sekitar ya? Iya, pokoknya di mana saja saya berada, dalam komunitas mana saja, saya inginnya itu saya berarti di tempat itu. Iya. Kira-kira salah satu bentuk berartinya apa? Sedapat mungkin apa yang saya pikirkan, kemudian saya lakukan, itu akan berguna di tempat di mana saya berada itu. Dan mereka akan berkata, terima kasih Pak Maxi. Nah, berarti berguna. Iya. Ya, terima kasih. Nah, saya menghantar kita semua untuk menemukan feedback-nya, tidak hanya perilaku, sehingga dari situ kita mendapat afirmasi dan konfirmasi. Oh, yang saya lakukan benar. Oh, ternyata inilah bentuk kontribusi saya bagi dunia. Di Ikigai sangat dibahas. Lalu saya tanya Pak Jimmy Suryadi. Apakah bisa aktif Pak Jimmy? Kalau belum bisa tidak apa-apa. Ibu, saya lewat dulu ya. Siapa yang, kalau yang bisa aktif tolong mikrofonnya dibuka. Di-unmute. Bu Sania sudah aktif. Ya, Bu Kesia. Silakan Bu Kesia. Sania. Habis itu Bu Sania. Oh, Sania, Bu Sania. Boleh Bu Sania. Videonya sudah aktif. Oh ya. Terima kasih. Saya sih punya dua, satu jangka panjang, satu jangka pendek. Bisa nggak? Boleh. Ayo. Jangka panjangnya, saya ingin melihat anak-anak saya reach their dream. I mean, cita-cita mereka kayak mereka pingin jadi apa gitu, and they happy with it and settle. They can support themselves and be independent. Yang kedua, jangka pendeknya, ya begitulah sekitar keluarga. Saya punya keinginan bahwa kami bertiga perempuan, adik saya di tengah, adik saya, kakak saya, semua sudah berkeluarga dan ibu saya. Saya berkeinginan suatu saat mungkin kita bisa travel by cruise gitu loh. Mungkin nggak keliling dunia sih, mungkin se-Asia atau se-Australia atau pokoknya kita cruise, walaupun sekarang cruise dalam keadaan yang no good, karena kan banyak virus corona at the moment. Cuma, that's my dream jangka pendek gitu loh. Kalau kita, karena mereka sudah berkeluarga, saya berkeluarga, sepertinya sulit bagi kita untuk tiga-tiga relax dan having holiday all together.
Tapi kira-kira mudah-mudahan dalam jangka pendek 5 tahun bisa terjadi, termasuk ibu saya, karena ibu saya juga sudah sendiri, papa saya sudah meninggal. Jadi that's my a short time dream. Oke, amin. Semoga Dalam menjadi waktu kenyataan 5 tahun. secepatnya. Amin. Terima kasih. Iya, ayo siapa lagi? Saya tidak usah tunjuk. Terima kasih. Bapak Ibu, komunitas itu menjadi hangat, kuat ketika satu sama lain bersedia terbuka dan berbagi cerita. Betul ya? Betul. Ya, silakan. Ibu Nina. Halo. Oh, Ibu Nina katanya. Yes. Saya sih kalau Jeffrey, saya istrinya Jeffrey, by the way. Jadi kalau Jeffrey ajak saya ke Israel, wah itu puji Tuhan sekali. Ikut bahagia. Sama dong. Naik haji. Itu Menolak. itu harus dipenuhi itu. Keterlaluan ya. Tapi kalau kebahagiaan lain, saya kayak seperti Kak agak hilang? Seperti? Ada masalah connection. Ya, nanti aja. Ulang. Sama. Oh, itu tuh. Ini juga. Halo? Sorry, ada connection problem. Jadi dilanjut aja ke Pak Jimmy mungkin. Nanti Nina saya urus dulu ini koneksinya. Jangan dulu. Takut banyak berjanji ya. banyak permintaan nanti ini. Dia lokasinya di atas, mungkin Pak Jimmy dulu. Jangan itu jangan. Enggak. Internetnya jelek di atas. Internetnya jelek. Coba pindah ya. Ya. Pindah. Ini lagi di kamar anak, soalnya biar nggak itu sama Jeffrey. Iya. Satu layar juga boleh. Enggak ah. Privacy, Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Jimmy Suryadi. Pak Jimmy. Ya. Yang lain juga boleh aktif, tapi tidak harus, tidak wajib. Pak Jimmy suaranya belum kedengaran, Pak. Saya sudah dengar belum ya? Sudah. Go ahead. Ya, kalau saya seperti Pak Kak Maxi Liando bilang tadi, bahwa saya bahagia kalau saya berguna buat orang di sekeliling saya atau di community. Contohnya ya simple, seperti Kawanua Melbourne ini, buat Pak Frans Budi ketahui, saya itu bukan Manado sama sekali. Saya enggak ada darah Manado sama sekali, karena merit sama Jeffrey aja. Cuman saya saya semangat untuk semua event-event Kawanua, bahkan seperti kayak Pak Maxi bilang, kayak kemarin kebetulan saya baru aja selesai drop sembako dari bantuan dari Kawanua ke student international, itu dengan jauh-jauh tinggalnya, tapi saya sama Jeffrey drop, dan mereka yang terharu sekali karena tidak disangka dapat perhatian, bahkan mereka ya benar-benar berterima kasih. Itu yang make me happy, karena semua kerja keras, semua tenaga, biaya, pokoknya semua efforts yang kita keluarkan itu jadi worth it, atau ya seperti nothing lah dengan ya. Iya, dan atau enggak justru feel nothing karena mereka because they happiness. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sangat selaras nanti dengan yang saya akan sampaikan. Terima kasih, Bu Nina. Ada lagi? Kalau tidak saya... Oh, itu tadi ada suara? Jimmy. Halo, Pak. Yes, silakan. Jelas. Selamat siang menjelang sore di Jakarta. Siang, ya Pak Jimmy. Ya, Pak. Silakan. Kenal, Pak. Iya. Salam kenal. Jadi, kalau saya dibilang untuk 1 atau 5 tahun ke depan, terus terang dari dulu saya pernah coba, tapi saya nggak pernah bisa ya, Pak. Jadi, saya kebanyakan sekarang mengalir gitu loh, Pak. Iya.
ya whenever will be lah gitu ya. Karena kuis sera-sera. Iya, maka dari itu begitu saya dapat info kelas ini, dapat Zoom ini, ya saya berharap ini akan menjadi solusi buat saya gitu loh, Pak. Yes. Oke, semoga bisa menjadi salah satu solusi terbaik ya. Amin. Oke, baik, Pak Jimmy. Pak, ya. Ya, betul, Pak. Sekarang berarti saya langsung masuk materi, semua sudah? Kalau ada yang belum sharing, tidak apa-apa, nanti ada kesempatan.